Tahukah Anda bahwa sistem operasi yang kini terpasang di miliaran saku manusia, dulunya adalah proyek gagal yang ditertawakan oleh raksasa teknologi? Sebelum menjadi raja, Android pernah ditolak mentah-mentah oleh Samsung dan dianggap lelucon. Dalam video ini, kita akan menyelami sejarah berdarah kemunculan Android, mulai dari visi gila Andy Rubin, akuisisi murah Google yang mengubah segalanya, ancaman perang nuklir dari pendiri Apple, hingga bagaimana robot hijau ini menghancurkan dominasi Nokia dan BlackBerry. Simak kisah lengkap bagaimana Android bangkit dari penolakan hingga menguasai dunia. Sekarang, coba lihat sekeliling Anda. Atau mungkin, lihat apa yang sedang Anda pegang sekarang. Kemungkinan besar itu adalah Android. Hari ini, lebih dari 70% smartphone di muka bumi ini ditenagai oleh si robot hijau. Ia ada di ponsel murah seharga ratusan ribu hingga ponsel lipat seharga puluhan juta. Tapi, tahukah Anda? Sebelum menjadi penguasa dunia, Android adalah anak tiri yang tidak diinginkan. Ia diciptakan bukan untuk ponsel, ditolak mentah-mentah oleh Samsung dalam sebuah rapat yang memalukan, dan diancam akan dihancurkan lewat perang nuklir oleh Steve Jobs. Ini adalah kisah tentang visi, penolakan, keberuntungan, dan dominasi mutlak. Selamat datang di Sejarah Android. Cerita kita dimulai pada Oktober 2003 di Palo Alto, California. 4 orang pria mendirikan sebuah perusahaan kecil bernama Android Inc. Tokoh utamanya adalah Andy Rubin, seorang insinyur jenius yang eksentrik, mantan karyawan Apple yang sangat mencintai robot. Saking cintanya, nama panggilannya di kantor lama adalah Android, yang akhirnya ia jadikan nama perusahaannya. Android awalnya tidak diciptakan untuk ponsel. Rubin dan timnya ingin membuat sistem operasi cerdas untuk kamera digital. Ya, kamera. Visinya adalah kamera yang bisa terhubung ke PC secara nirkabel dan menyimpan foto di cloud. Namun, pasar kamera digital saat itu mulai lesu. Rubin menyadari, masa depan bukan di kamera saku, tapi di perangkat yang selalu dibawa orang kemana-mana, ponsel. Mereka pun memutar setir, mengubah kode Android menjadi sistem operasi ponsel. Saat itu, misinya sederhana, menciptakan OS yang lebih pintar dari apa yang ada di pasaran saat itu, yaitu Symbian dan Windows Mobile. Tapi masalahnya klasik, mereka kehabisan uang. Tahun 2004, Android Inc. diambang kebangkrutan. Andy Rubin butuh investor besar. Ia pun terbang ke Seoul, Korea Selatan untuk menemui raksasa elektronik terbesar saat itu, Samsung. Bayangkan suasananya, Rubin dan timnya yang hanya perusahaan kecil berdiri di hadapan 20 eksekutif Samsung. Rubin mempresentasikan visi Android dengan penuh semangat. Apa respon Samsung? Hening, lalu tawa meledak. Salah satu eksekutif Samsung konon berkata, "Kalian dan tentara apa yang akan membuat ini? Kalian cuma punya 6 orang. Apa kalian sudah gila?" Mereka secara harfiah ditertawakan keluar dari ruangan. Samsung melewatkan kesempatan emas untuk memiliki Android sepenuhnya. Hanya 2 minggu setelah penolakan menyakitkan itu, nasib berubah. Google yang saat itu mulai khawatir dengan dominasi Microsoft di dunia mobile mendengar tentang Android. Para Page bertemu Andy Rubin, dan pada tahun 2005, Google membeli Android Inc. dengan harga yang dianggap receh untuk standar teknologi, $50 juta. Banyak yang bilang ini adalah pembelian terbaik yang pernah dilakukan Google sepanjang sejarah. Di bawah Google, tim Android bekerja diam-diam. Mereka merancang prototipe bernama Sooner, bentuknya mirip BlackBerry dengan keyboard fisik QWERTY dan layar kecil tanpa sentuhan. Mereka yakin ini akan sukses. Tapi kemudian, Januari 2007, Steve Jobs naik ke panggung dan memperkenalkan iPhone. Layar sentuh penuh, tanpa keyboard fisik, multitouch, revolusioner. Andy Rubin yang saat itu sedang di taksi, menonton peluncuran iPhone, tercengang. Ia menyuruh sopir menepi. Ia tahu, prototipe Sooner yang mereka bangun selama 2 tahun, tiba-tiba jadi sampah kuno. Android harus dirombak total. Mereka harus memulai lagi hampir dari nol untuk mendukung layar sentuh. September 2008, setahun setelah iPhone, Android akhirnya meluncurkan ponsel pertamanya, HTC Dream atau T-Mobile G1. Bentuknya agak aneh, ada layar sentuh tapi masih ada keyboard geser. Belum perfect, tapi ini awal segalanya. Berbeda dengan Apple yang tertutup, Google menggunakan strategi Open Handset Alliance. Mereka menggratiskan Android untuk dipakai siapa saja. Ini menarik minat pabrikan yang ketakutan dengan iPhone. Motorola,
HTC, Sony, dan ya, Samsung yang dulu menolak akhirnya ikut bergabung. Melihat ini, Steve Jobs murka. Ia menganggap Android adalah produk curian. Ia bersumpah, "Aku akan menghancurkan Android karena itu produk curian. Aku akan melancarkan perang termonuklir." Gugatan hukum pun dilayangkan kemana-mana. Apple versus Samsung, Apple versus HTC. Tapi Android sudah tak terbendung. Ia seperti air bah. Ponsel Android bermunculan di segala bentuk dan harga. Lalu kenapa Android bisa menang dan menguasai pasar? Jawabannya ada pada kata pilihan dan keterbukaan. Kesatu, kebebasan produsen. Produsen seperti Samsung bisa memodifikasi tampilan Android sesuka hati mereka. Kedua, rentang harga. Apple hanya main di kelas premium. Android, ya, ada di kelas premium lewat Galaxy S Series, tapi juga merajai kelas entry level lewat Xiaomi, Oppo, dan Vivo. Android mendemokratisasi internet. Ketiga, ekosistem Google. Gmail, Maps, YouTube, semua terintegrasi perfect. Ini membuat pengguna sulit pindah ke OS lain. Kekuatan ini mematikan para pesaing lama. BlackBerry yang keras kepala mempertahankan keyboard fisik akhirnya tumbang. Nokia yang telat sadar dan malah memilih Windows Phone akhirnya hancur. Android memakan semuanya. Android tidak memusnahkan mereka dengan satu senjata tajam. Android mematikan mereka seperti serangga. Ribuan model, ratusan merek, miliaran variasi. Samsung Galaxy, Xiaomi, Redmi, Oppo, Vivo, Lenovo, Asus, mereka berbeda wajah, tapi satu jiwa, Android. Andy Rubin akhirnya meninggalkan Google pada 2014, namun warisannya abadi. Dari sebuah startup yang nyaris bangkrut, ditertawakan di ruang rapat di Korea, Android kini menjadi sistem operasi paling populer dalam sejarah manusia. Kisah Android mengajarkan kita bahwa ide yang ditolak hari ini bisa jadi standar dunia di masa depan. Kuncinya adalah adaptasi. Saat iPhone muncul, Android tidak mati. Mereka beradaptasi dan melawan balik. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian tim Android garis keras atau pengguna setia Apple? Tulis di kolom komentar dan ceritakan apa HP Android pertama kalian. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi untuk cerita nostalgia teknologi lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.